Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus pindah Cirebon, di mana beredarnya video Ibtu Rudiana saat menginterogasi dua terpidana kasus pindah Cirebon tengah menjadi sorotan. Nah, satu diantaranya momen salah satu terpidana yaitu Eko diancam ditembak oleh Ibtu Rudiana. Masalahnya saat itu sikap Eko saat diinterogasi tanpa tetap teguh pendirian dan mengakui bahwa dirinya terlibat dalam kasus pindah Cirebon itu. Nah, kini video interogasi Ibtu Rudiana terhadap terpidana kasus pindah Cirebon beredar dan viral. Ibtu Rudiana sempat menginterogasi Eko dan Jaya dalam kasus pindah Cirebon itu, dan terpidana kasus pindah Cirebon itu diinterogasi pasca Pina dan Eki tewas pada tahun 2016 silam. Dalam video yang beredar tampak Eko dan Jaya diinterogasi oleh Ibtu Rudiana dan beberapa orang lain. Dan terkini kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menduga yang menyebarin video itu dari pihak lawan. Padahal yang punya flashdisk itu Elsa Sharif. Bahkan Elsa Sharif pernah menunjukkan flashdisk itu saat wawancara bersama Christian Gris. Nah, selain itu juga Pitra Romadoni mulai playing victim. Pitra meminta Bu Titin untuk segera insaf. Ini kira-kira kebalik gaya. Dan berikut adalah video Pitra Romadoni menanggapi video di mana Jaya dan Eko sedang diinterogasi. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa. Mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya lihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet, justru dia ketawa-ketawa di situ. Dia bisa senyum gitu. Kalau orang tertekan itu kan dia nggak bisa senyum. Kalau orang dipaksa itu kan dia nggak bisa senyum, mukanya merenggut gitu loh. Ini mukanya ketawa di situ, senyum lagi, kan bisa lihat videonya itu. Nah, makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih, menunjukkan bobroknya sendiri gitu. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar, dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu. Justru dia membuat pengakuan benar dia memukul gitu. Terlepas dia mengaku tidak bawa golok itu silakan aja. Mana ada maling teriak maling gitu. Jaya menyatakan dia terpaksa mengakui perbuatannya karena ditodong oleh kesel oleh Bapak Rudiana. Itu disampaikan di persidangannya. Saya memiliki dokumen-dokumen yang saya simpan di 2016. Dokumen-dokumen itu berupa catatan-catatan sidang. Artinya misalnya di tanggal 3 Oktober 2016 untuk menguatkan dugaan perampasan kebebasan apa yang terjadi. Jadi di persidangan 3 Oktober 2016 Bapak Rudiana selaku saksi menyatakan menangkap 8 orang dan bersama anak buahnya. Saya juga udah suruh dia bertaubat gitu. Melalui media pers juga saya bilang segera bertaubat dan insaf. Akan tetapi ini orang gak insaf-insaf gitu loh. Padahal kita nasihati, makanya kita layangkan somasi. Nah, karena tuduhan dia itu semua rata-rata fitnah semua. Dia menyampaikan seharusnya kasih bukti dong gitu loh. Buktinya ini gitu loh. Buktinya ini. Oke, kita fair gitu. Akan tetapi kalau dia menyampaikan suatu statement tapi nggak bisa dibuktikan, ini yang bahaya. Kalau saya jelas, contohnya dari Jaya udah buat pengakuan, dia gebukin itu almarhum, videonya ada, mukanya mulus-mulus saja nggak ada masalah. Justru mereka aja yang begini. Lantas kalau memang di dalam tahanan itu karena memang ini kasusnya pencabulan di bawah pemerkosaan anak di bawah umur kan gitu, karena 16 tahun kan masih anak-anak. Ada yang geram sesama napi di dalam ya itu tanyakan kepada napinya gitu loh. Jangan Anda menuduh hal-hal yang tidak kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Nanti selesai putusan PK ini kan akan dilihat nanti seperti apa gitu loh. Nah, kalau memang itu nanti nggak terbukti, hati-hati. Itu aja. Bakal serangan balik akan terjadi gitu loh. Saat ini kan mereka yang menyerang nih. Terus-terusan nih membabi buta, nggak ada waktu, nggak ada ini. Tiap hari, ya kan? Tapi kalau memang nanti sudah selesai putusan PK-nya tidak sesuai dengan harapan dia, ingat
kita juga nggak akan tinggal diam, gantian dong gitu loh. Saya harapan terhadap proses ini sih serahkan aja lah ke Bareskrim dan tim sus bentukan Kapolri, yang saya yakin lah mereka juga nggak tinggal diam. Karena saya paham betul apa yang terjadi di Cirebon, saya paham betul tim sus juga sampai detik ini masih melakukan upaya-upaya untuk membuat terang benderangnya peristiwa di 2016. Harusnya dia insaf aja gitu loh. Kalaupun seumpamanya dia mau buat statement sesuai dengan data lah. Jangan buat hal-hal yang merugikan orang setelah dilaporin dia sendiri pusing juga dia kan gitu. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi saya bilang ada waktunya nanti gantian. Saat ini giliran kalian aja, saya juga nggak terlalu bereaksi kan gitu. Makanya saya bilang silakan aja sampai sepuasnya. Setelah lu capek baru gua jalan. Saya meyakini betul seperti dalam tayangan video sebelumnya, saya dan Mbak Cindy Sembiring yang hadir di persidangan kemarin juga saya konfirmasi ke Bu Wit. Ingat nggak pernah ada tayangan mengenai video pengakuan? Tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan 2016 pada saat Saka Tatal maupun di 2017 pada saat sidang dewasa. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan baik di 2016 saat Saka Tatal maupun 2017 saat pengadilan orang dewasa pada saat mereka duduk sebagai terdakwa. Tidak pernah. Jadi kalau itu yang dinyatakan pernah dibuka di persidangan, saya minta yang bersangkutan menyebutkan tanggal berapa rekaman itu dibuka, tanggal berapa. Kita sinkronkan dengan catatan dari Panitera. Saya aja punya loh, seorang kampung punya loh catatannya, walaupun tulisannya kehabisan pulpen kemudian diganti spidol. Ada yang warnanya hitam tiba-tiba diganti warna biru. Saya yang orang kampung punya catatannya. Tanggal berapa apabila ibu meyakini bahwa klien ibu disuruh membuka tanggal berapa, kita sinkronkan dengan catatan Panitra. Karena pada sidang tanggal 4 Oktober itu Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Kemudian dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol. Itu disampaikan di sidang 4 Oktober 2016 pada saat dihadirkan sebagai saksi di sidang Saka Tatal. Jadi yang ibu maksud dibuka di persidangan tanggal berapa? Karena saya punya catatan detailnya. Apakah pada saat Bapak Rudiana sebagai pelapor memberikan kesaksian di tanggal 3 Oktober, apakah di tanggal itu? Kita sinkronkan dengan catatan di Panitera. Kemudian rekaman video itu, rekaman CD hasil interogasi. Di sini disebutkannya barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan. Di sini sebutannya bahasa barang bukti tambahan, tidak seperti barang bukti lain. Itu pun barang bukti yang dihadirkan itu sudah beberapa mengalami kejanggalan. Misalnya dalam dakwaan jaksa yang terhormat, jaksa itu menyatakan di dakwaan dipukul dengan bambu ukuran 50 cm. Tetapi di dalam tuntutan si bambunya itu berubah panjangnya menjadi barang bukti bambu bulat ukuran 70 cm. Di dalam dakwaan jaksa 50 cm. Silahkan diperiksa kembali. Kalau ibu hanya punya putusan, saya punya dakwaan, punya catatan-catatan. Ini catatannya nih, kalau bisa baca hebat banget nih.
Itu catatan saat persidangan ya Bu ya? Catatan saat persidangan. Saya detailnya disebutkan. Saya sebutkan detailnya. Bagaimana ininya, semua disebutkan. Makanya Ibu tolong tunjukkan di tanggal berapa. Nah, visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai bentuk lain? Apakah pakai infocus? Apakah pakai laptop? Apakah di komputer? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya, karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu.